Sehat, Pak. Alhamdulillah, Dik. Ya. Siap, Pak. Ada persidangan hari ini, Pak? Ya, siap. Mohon doanya, Dik ya. Ya, siap, Pak. Ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Ya, mohon doa, Dik ya. Iya, Pak. Anak enggak? Anak tak Bu. Didikan ke arah politik 2014. Apa nih, Pak? Tanggapan sidang tadi? Ya. Ya insya Allah lancar. Mohon doanya. Kita Itu aja. optimis ya, Pak ya? Mengenai tanggapan yang lain-lain, saya kira Bu Titis yang lebih paham. Oke. Ya. Kalau memberikan keterangan langsung ini merasa lega tidak, Pak? Hah? Menyampaikan keterangan secara langsung ini merasa lega tidak, Pak? Apa yang dirasakan Pak? Ya sama aja. Ya. Ya, maksudnya wartawan mengatakan bahwa Bapak kan biasa sidang tuh online. Ya, ya. Sekarang di offline sini, apakah lebih lega atau lebih nyaman di online apa offline ini? Lebih nyaman offline ini, lebih Lebih langsung. nyaman Iya, sekarang. iya sekarang. Tersampaikan semua Pak? Iya, tersampaikan semua. Iya. Pak, sedikit mungkin harapan saja Pak, persidangan kita ini, harapan kita. Harapan saya tentunya berharap adanya suatu keadilan yang seadil-adilnya. Itulah harapan saya. Intinya kita berharap bebas ya Pak ya? Dari Insya Allah itu, insya Allah. Yang jelas saya berharap adanya suatu keadilan yang seadil-adilnya bagi saya. Tapi optimis kita, Pak, kalau bisa bebas, Pak. Amin. Mengenai pengambil alihan, sebenarnya kan itu di luar materi perkara yang disidangkan. Tapi teman-teman harus tahu bahwa wewenang pengambil alihan perkara oleh KPK itu sudah ada sejak Undang-Undang 30 tahun 2002. Sebagai bukti, satu perkara itu Bupati Sabu Rajua di NTT. Itu kemudian kita ambil alih, kerugian negaranya sekitar 77 miliar. Dan itu sudah dilakukan penuntutan, bahkan sudah putus dan sudah inkrah. Jadi, sekali lagi, bahwa pengajuan perkara ini kemudian seolah-olah dipaksa atau diambil alih secara tidak berdasar, itu adalah keliru. Karena secara hukum atau secara les scripta sudah tertuang di dalam Undang-Undang 30 tahun 2002, kemudian dalam perubahan di Undang-Undang 19 tahun 2019, di sana juga sudah disebutkan wewenang untuk mengambil alih perkara dari abgakum lain, dalam hal ini kepolisian atau kejaksaan. Perkara Saudara Johan Anwar ini kita ambil dari Polda Sumatera Selatan. Itu dulu poin pertama. Ada pertanyaan? Kak, terkait dia katanya bantah menerima bagian 1,5 miliar berdasarkan keterangan sebelumnya gimana Kak? Karena Oke. saksi sudah bilang Jadi dalam KUHP itu kan diatur tentang bagaimana tata cara atau hak atau terdakwa untuk hak ingkar. Silahkan. Kami punya bukti-bukti. Iya. Bukti-bukti itu kami peroleh dari keterangan saksi. Iya, keterangan saksi. mungkin dipertegas oleh Kakak fakta sebelumnya itu berapa komisi yang dia terima Kak dari saksi? Yang pertama itu ada 1,5 miliar. Itu yang kemudian ditransfer ke Hendra Meisa, kemudian bersama-sama dengan saudara Rizky kemudian dilakukan penarikan dan uang 1,5 miliar itu ke terdakwa. Itu yang pertama. Oke, panjar. Kemudian panjar apa? Panjar uang. Ya, itu kan diperoleh setelah beberapa hari setelah uang yang 5,7 miliar itu masuk ke rekening
Johan Anwar. Ya, tapi bukan hanya 1,5 miliar. Iya, masih ada yang lainnya. Nah, untuk yang lain itu nanti kami tuangkan dalam surat tuntutan. Tetapi, ya, sekali lagi bahwa yang pertama, dalam diri terdakwa terdapat kualitas perbuatan melawan hukum, bukan hanya dilakukan oleh Umirtom atau teman-temannya dari Pemda, tetapi yang bersangkutan juga melampaui kewenangannya. Itu disebut dengan melawan hukum. Kemudian bagaimana dengan memperkaya diri sendiri? Ada aliran-aliran dana. Ya. Teman-teman bisa lihat tadi di persidangan, bagaimana ketika kami pertanyakan, kemudian hakim pertanyakan tentang kenapa sih harus terdakwa bertanda tangan dalam surat pernyataan tanggung jawab itu. Itu loh. Terdakwa bertanda tangan dalam surat pernyataan tanggung jawab itu. Itu loh. Kalau hanya bersoal tentang kita harus menunggu legalisasi bahwa ini tidak ada sengketa atau tidak, bukan urusannya wakil ketua DPR. Itu urusan kepala lingkungan, itu urusan BPN, itu urusan camat. Kenapa mau cawe-cawe dalam situ? Tuh. Yang kedua, pemberian uang kepada Halimah, kepada Zulkarnain, iya, diserahkan di kantor Golkar 300 juta. Iya, kemudian bukan Hidirman yang menyerahkan adalah Johan Anwar. Apa pula hubungannya? Kan hubungan-hubungan ini yang kemudian kita jahit satu persatu. Itulah namanya alat bukti petunjuk. Mana ada sekarang kasus korupsi yang terang-terangan. Semua pelaku-pelakunya orang intelektual. Sehingga cara-cara melakukannya juga harus intelektual. Seperti itu ya. Jadi uraian-uraian analisa-analisa yuridis nanti kami cerminkan dalam surat tuntutan nanti di hari Kamis. Mungkin penegasan dari KPK soal tanggung jawab itu tanda tangan apa? Soal pencairan atau soal apa kayak? Itu soal pencairan. Karena Lahan kuburan ya Bang ya? Jadi 16 Desember 2013 itu pertanggungjawaban surat pernyataan tanggung jawab. Tanggal 24 itu keluar anunya, pencairan itu.